Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam acara persekutuan pemahaman Alkitab yang pada kesempatan ini kami mengambil tema keluarga yang memahami firman. Dan bacaan yang akan mendukung pemahaman kita pada saat ini adalah Kitab Imamat 19 ayatnya yang pertama sampai yang kedua. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-15 sampai ke-18. Namun Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti biasa, tentu sebelum kita membaca firman Tuhan ini, marilah kita memohon pertolongan dari Roh Kudus agar kita selalu disertai oleh Roh Kudus dalam kita untuk bersama-sama memahami firman ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami puji, terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini Engkau telah izinkan kami untuk bersama-sama membaca, mendengarkan, dan belajar memahami akan firman-Mu. Kami percaya bahwa tanpa penyertaan-Mu, kami, anak-anak-Mu, tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu, kiranya Engkau mau menyertai dalam kegiatan kita pemahaman Alkitab pada saat ini dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hikmat-Mu selalu menyertai kami dalam setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kitab Imamat 19 ayat yang pertama dan kedua, kemudian nanti kita lanjutkan dengan ayat yang 15 dan ke-18. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab Aku Tuhan Allahmu kudus." Ayat yang ke-15. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu,
melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Sedemikian jauh Bapak Ibu Saudara pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita semua yang mau mendengar dan membaca firman Tuhan ini dan sekaligus mau melaksanakan firman ini dalam kegiatan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kitab Imamat adalah sebuah kitab perjanjian lama yang berisikan tentang peraturan-peraturan untuk ibadat dan upacara-upacara agama bangsa Israel pada zaman dahulu. Dan ini perlu kita ketahui karena kita kadang-kadang tidak tahu apa itu kitab Imamat. Dan atau yang berisikan tentang perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang-orang Israel pada waktu itu untuk mengajarkan ajaran moral dan kebenaran keagamaan dari hukum Musa melalui cara ritual. Itulah kitab Imamat yang dalam perjanjian lama. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan firman Tuhan tadi, dalam ayat pertama dan kedua yang demikian firman-Nya. Tuhan berfirman kepada Musa. Saya ulangi, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan para penafsir Alkitab mengartikan bahwa arti kudus adalah suci atau murni. Dan ayat pertama dan kedua di atas, penafsir juga mengartikan bahwa Tuhan Allah umat Israel itu kudus. Oleh karena Allah itu kudus, maka umatnya juga akan menjadi kudus. Atau lebih tepatnya, umat disertai oleh Tuhan untuk berproses menjadi kudus. Demikian pula kita sebagai orang percaya, dari mulai diri kita sendiri, maupun keluarga yang terdiri dari anak, ibu, bapak, dan saudara-saudara kita, kakak, adik, kita dituntut untuk hidup kudus. Dengan cara mau dan terus memahami firman Tuhan dalam setiap kesempatan. Mungkin dimulai dari orang tua, yang kemudian mengajarkannya kepada anaknya. Diajarkan ini dari sejak kecil, sejak dini. Jangan sampai karena kurangnya pengajaran firman Tuhan ini kepada anak-anak kita dan anggota keluarga kita yang lain, justru mereka nantinya akan mencari penyelesaian masalah yang dihadapinya dalam keluarga ini. Mereka menggunakan logika manusiawi dan fakta-fakta kehidupan yang belum tentu dapat diterapkan, padahal seharusnya kita mencari kebenaran itu yang sejati itu melalui firman Tuhan untuk menjawab semua persoalan kehidupan kita. Pertanyaan ini mewakili dari Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa hadir bersama-sama dengan saya pada kesempatan ini karena satu dan lain hal kita tidak bisa bertatap muka langsung, maka pertanyaan ini saya buat sendiri dan saya jawab sendiri. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kita untuk bersama-sama mempelajari dan memahami
firman Tuhan ini. Jadi pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara kita memahami atau mendalami ayat-ayat Alkitab atau memahami firman Tuhan. Jadi pertanyaannya adalah, saya ulangi, bagaimana cara kita memahami atau mendalami ayat-ayat Alkitab atau firman Tuhan ini. Nah, sekarang cara pertama, tentu kita tidak terlepas dari sebelum kita membaca firman Tuhan adalah terlebih dahulu kita harus berdoa untuk minta pertolongan Roh Kudus agar supaya kita dibimbing oleh Roh Kudus, karena tanpa bimbingan Roh Kudus mungkin segala sesuatunya tidak akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Karena Alkitab itu adalah firman Allah dan Alkitab itu adalah milik Allah, oleh karenanya kita perlu bertanya kepada Allah, apa arti dan maksud dari Allah berfirman itu. Jadi kita pada saat membaca firman Tuhan atau ingin memahami firman Tuhan itu, kita perlu dan harus berdoa, mohon pertolongan kepada Roh Kudus sehingga kita dapat diberikan hikmat, kekuatan, hikmat pengetahuan agar kita bisa dan mampu untuk belajar memahami firman Tuhan ini. Karena apa? Karena memang Alkitab itu adalah milik Allah. Untuk itu kita perlu bertanya kepada Allah, apa arti dan maksud dari Allah itu berfirman. Kemudian cara yang kedua, jangan kita memisahkan ayat-ayat itu di sekitarnya. Jadi jangan kita memisahkan ayat-ayat itu dari sekitarnya. Artinya jangan main comot saja, tapi kita harus mempertimbangkan ayat-ayat di sekitarnya. Satu, tidak tergantung ayat-ayat yang lain, jangan. Karena ayat yang satu akan tergantung atau berkaitan dengan ayat-ayat yang lain. Alkitab memang berasal dari Allah ya. Namun Allah juga menggunakan manusia untuk menuliskannya. Kita harus berhati-hati. Dan biarlah kata-kata atau tulisan-tulisan dalam Alkitab itu berbicara dari dirinya sendiri. Karena kadang-kadang kita atau mereka sering kali mengartikan ayat-ayat itu dan menafsirkan ayat-ayat itu sesuai dengan kemampuan kita sendiri agar kita dapat mencapai apa yang akan kita sampaikan. Sehingga kalau baca bahasa Jawa itu supaya otak-atik gadoknya itu pas. Jadi jangan kita mengartikan ayat itu secara pribadi, tapi kita harus melihat ayat sampingnya, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Kemudian ayat yang ketiga, jangan mencoba mempelajari firman Tuhan ini tanpa memperdulikan orang lain yang memang sudah kita anggap mumpuni pengetahuannya dalam hal memahami, dalam mengartikan ayat-ayat Alkitab atau firman Tuhan ini. Jadi kita jangan merasa orang lain itu kita anggap enteng. Dan kita butuh pengetahuan dari orang lain, apalagi mereka yang sudah mumpuni, mereka yang sudah memahami dengan betul tentang bagaimana cara menafsirkan, bagaimana tentang cara mengartikan firman Allah ini. Sebaiknya kita mengartikan atau kita menafsirkan. Kalau kita diberi tugas itu, kita artikan secara bersama-sama. Karena satu dengan yang lainnya itu kita akan saling isi-mengisi apa yang tidak kita ketahui,
saudara teman kita akan memberikan tahu kepada kita, sehingga apa yang kita sampaikan nanti tidak terlalu keluar dari apa yang kita kehendaki atau tidak terlalu melenceng dari kehendak Allah dalam Allah berfirman itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi yang pertama, kemudian ini pertanyaan yang kedua. Saya hanya menyediakan 2 pertanyaan saja karena waktu mungkin akan terbatas dan memakan waktu, sehingga durasinya akan habis nanti kalau terlalu banyak pertanyaannya. Mudah-mudahan dengan 2 pertanyaan ini akan bisa mewakili dari apa yang paling tidak sedikit tahu bagaimana cara kita memahami Alkitab. Saya ulangi, pertanyaan yang kedua adalah, apa sih manfaatnya kita membaca dan memahami Alkitab atau firman Tuhan ini dalam kehidupan kita? Saya ulangi, pertanyaan kedua adalah, apa manfaatnya kita membaca dan memahami Alkitab atau firman Tuhan dalam kehidupan kita? Kebanyakan kita sering hanya mendengar, hanya membaca, mungkin mendengar khotbah, tapi tidak tahu manfaatnya. Manfaatnya itu apa bagi kita? Mungkin ada sebagian orang yang sudah tahu, mungkin ada juga yang belum tahu. Jadi kira-kira itu manfaatnya seperti gini ya. Yang pertama, Alkitab atau firman Tuhan membawa kita pada keselamatan sejati ya. Karena kita adalah orang yang percaya, tentu saja kita segala sesuatunya itu adalah berdasarkan kehidupan kita, berdasarkan Alkitab. Jadi Alkitab atau firman Tuhan akan membawa kita pada keselamatan sejati, keselamatan dalam Kristus, sebagaimana yang Tuhan Yesus telah janjikan kepada kita. Untuk itu kita untuk bisa mengetahui di mana, jalan apa, siapa yang memberikan keselamatan bagi kita, yaitu kita tahu dan memahami itu dari membaca Alkitab. Tapi ingat bahwa keselamatan ini bukan Alkitabnya yang menyelamatkan kita. Alkitab adalah sekedar buku saja. Walaupun di situ ada tulisan-tulisan karya rohani, karya seseorang, orang yang sudah mumpuni di bidangnya, tapi pada saat menuliskannya adalah diilhami oleh Roh Kudus. Jadi Alkitab hanyalah memberikan jalan untuk kita meraih keselamatan kita tersebut, dan hanya Allah sendiri yang mampu memberikan keselamatan bagi kita semua. Allah yang dalam hal ini kita kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Namun kita perlu mengenal Allah terlebih dahulu untuk memperoleh iman kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita sangat perlu membaca Alkitab. Karena apa? Karena Alkitab mampu memberikan kita kehidupan rohani melalui keselamatan. Kemudian yang kedua, firman Tuhan menguatkan kita dari cobaan. Jadi firman Tuhan atau Alkitab itu menguatkan kita dari cobaan. Alkitab itu ditulis untuk memberikan kekuatan kepada kita dalam mengalahkan kuasa jahat. Sehingga setiap percobaan yang ada dapat kita patahkan melalui kabar berita kebenaran yang ada dalam Alkitab. Kemudian yang ketiga, ini saya singkat-singkat saja supaya tidak terlalu makan durasi. Jadi yang ketiga, firman Tuhan dapat meneguhkan firman iman kita tentang keselamatan dan hidup kekal yang sudah kita terima melalui Yesus Kristus. Saya ulangi bahwa yang ketiga, firman Tuhan dapat meneguhkan kita, iman kita tentang keselamatan dan hidup kekal yang sudah kita terima dari Yesus Kristus. Yang keempat,
Firman Tuhan dapat menguatkan iman kita tentang kuasa doa. Karena selain membaca Alkitab, kita juga selalu didorong untuk berkomunikasi dengan Allah melalui doa. Dan salah satu yang dapat kita utarakan dalam doa adalah permohonan kita. Untuk itu firman Tuhan dapat menguatkan iman kita tentang kuasa doa. Yang kelima, firman Tuhan membantu kita untuk semakin serupa dengan Allah. Jadi firman Tuhan yang ditulis dalam Alkitab adalah kebenaran. Ketika kita memegang kebenaran tersebut dengan rutin, membaca Alkitab dan melakukannya, kita telah menjadi orang yang telah dikuduskan. Kekudusan yang telah kita terima merupakan anugerah dari Allah, bukan usaha kita sendiri. Walaupun kita berusaha untuk menjalani proses untuk kudus itu, tapi Allah telah menganugerahkan kekudusan itu pada kita semua. Kemudian yang keenam, firman Tuhan mampu membuat kita damai sejahtera. Kemudian yang terakhir tentunya ya, firman Tuhan mampu memberikan jalan keluar dan keberhasilan. Tentu saja ya, kita semuanya selalu disertai dengan doa. Segala sesuatu harus disertai dengan doa tentang apa yang akan kita capai, apa yang kita inginkan. Tanpa penyertaan Tuhan melalui doa kita, semuanya tidak akan nampak keberhasilan kita dan akan sia-sia. Demikian Bapak Ibu Saudara, karena keterbatasan waktu yang disediakan, maka pertanyaan yang mewakili ini hanya saya ambil sampai 2 pertanyaan saja. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan berusaha untuk kita sama-sama memahaminya, agar menjadikan kita semua sebagai keluarga Kristen yang semakin bersemangat dan tekun dalam membaca dan belajar memahami firman Tuhan. Agar kehidupan sehari-hari kita selalu dekat dengan Tuhan dan selalu belajar dan berproses menjadi orang kudus dengan meneladani cara hidup Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk mengakhiri persekutuan kita pada saat ini, marilah kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami di surga. Kami bersyukur karena Engkau telah hadir pada kesempatan ini untuk membimbing langsung dan menyertai kami langsung dalam kami berusaha untuk memahami isi daripada firman-Mu ini. Kami orang yang biasa-biasa saja. Kami percaya bahwa apa yang kami sampaikan Tuhan selalu menggenapi, Tuhan selalu memberikan sesuatu yang bisa dipahami kepada mereka-mereka yang mendengar maupun yang mengikuti saat ini. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dan kami bersyukur untuk selanjutnya kami akan meninggalkan tempat ini dan kami bersama-sama dengan keluarga kami hidup untuk sekali lagi bisa kami membimbing dan mengeterapkan firman Tuhan yang pada malam hari ini kami sama-sama sudah renungkan, bersama-sama sudah kami pahami untuk bisa kami terapkan dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.